Karebet pun duduk di samping orang yang telah melepas capingnya, yang ternyata adalah uaknya sendiri, Kebo Kanigoro, kakak dari ayahnya, Kebo Kenongo. Aku memang mencarimu. Beberapa waktu yang lalu, aku mampir di Pengging. Ternyata kau baru saja datang ke sana, lalu pergi lagi, kata uaknya. Iya wo, sahut Karebet. Aku dengar kau diusir dari kota raja, kata Kebo Kanigoro. Iya wo, saya bersalah membunuh Dadung Awu. Lalu Kanjeng Sultan menghukum saya, dan saya pun diusir dari kota raja dan diberhentikan sebagai prajurit Wirotamtomo, kata Karebet. Sekarang kau sudah diperbolehkan kembali di kota raja lagi, tanya Kebo Kanigoro. Iya wo, kemarin saya sudah mendapat pengampunan dari Kanjeng Sultan, dan besok saya sudah bertugas sebagai lurah Wirotamtomo lagi, kata Karebet. Setelah kau bertemu aku di Alas Roban beberapa waktu yang lalu kau pergi ke kota raja menjadi prajurit Wirotamtomo. Bagaimana ceritanya? Tanya Ki Kebo Kanigoro. Begini wo, kata Karebet, dan mulailah ia bercerita mulai saat berpisah dengan uaknya Ki Kebo Kanigoro di Alas Roban. Selanjutnya diceritakan juga ketika ia bertemu dengan Kanjeng Sunan Kalijogo sewaktu berada di sebuah gubuk di sawah. Lalu ia pun pergi ke Demak dan diangkat menjadi prajurit Wirotamtomo. Kemudian ia bercerita telah melakukan kesalahan membunuh Dadung Awu sehingga dihukum oleh Kanjeng Sultan, dicopot dari Wirotamtomo dan diusir dari kota raja. Lalu diceritakan pula pertemuan dengan saudara seperguruan ayahnya, Ki Ageng Butuh dan Ki Ageng Ngerang. Karebet juga bercerita ketika ia bertemu dengan Ki Buyut Banyu Biru sampai membunuh Kebun Danu di perkemahan hutan Prawoto. Tidak lupa diceritakan pula hubungannya dengan Sekar Kedaton, putri Mas Cempoko. Kebo Kanigoro mendengarkan cerita Karebet sambil berpikir bagaimana mencarikan jalan terbaik untuk Karebet. Karena ia berangan-angan sudah saatnya keponakannya yang mempunyai darah Pengging dan masih merupakan keturunan Raja Majapahit bisa menjadi raja di tanah Jawa. Jadi Kanjeng Sunan Kalijogo mengatakan kau sebagai seorang calon raja dan menyuruhmu untuk pergi ke Demak, tanya uaknya. Iya wo, Kanjeng Sunan mengatakan itu ketika melihat saya di desa Tingkir, jawab Karebet. Lalu Ki Ageng Butuh telah melihat Pulung Keprabon sudah manjing ke dalam tubuhmu, tanya Kebo Kanigoro. Iya wo, Ki Ageng Butuh memang berkata begitu, kata Karebet. Kemudian tentang hubunganmu dengan putri Mas Cempoko, apakah Sekar Kedaton mencintaimu, tanya Kebo Kanigoro. Iya wo, ketika saya diusir dari kota raja, Nimas Cempoko sampai jatuh sakit, jawab Karebet. Karebet, aku beri gambaran sekilas suasana keraton Demak saat ini. Andaikan nanti kau diambil menantu oleh Sultan Trenggono, jalan yang kau akan tempuh masih panjang. Jangan bertindak tergesa-gesa, jangan gege mongso. Biarlah semua berjalan apa adanya. Biarlah semua berjalan sebagaimana mestinya, kata Kebo Kanigoro. Iya wo, kata Karebet. Kalau dilihat dari Trah Trenggono, misalnya Sultan Trenggono lengser ke Prabon,
masih ada dua orang yang lebih berhak menjadi raja. Urutan pertama adalah anak Sultan Trenggono yang bernama Bagus Mukmin, yang biasa dipanggil Pangeran Aryo. Sedangkan urutan kedua adalah Pangeran Hadiri atau Pangeran Hadirin, menantu Sultan Trenggono, kata Kebu Kanigoro. Karebet, kalau kau menjadi menantu Sultan Trenggono, kau akan berada di urutan yang ketiga. Kau dan Pangeran Hadiri adalah sama-sama menantu Sultan Trenggono. Tetapi Pangeran Hadiri berada di urutan yang lebih tua, sehingga dia lebih berhak atas tahta Demak, kata waknya. Sedangkan anak bungsu Sultan Trenggono, adik Sekar Kedaton yang bernama Pangeran Timur, masih terlalu kecil, sehingga kelihatannya masih terlalu jauh untuk dimasukkan ke dalam persaingan perebutan tahta Kesultanan Demak, kata Kebu Kanigoro. Karebet mendengarkan semua perkataan uaknya dengan penuh perhatian. Satu lagi yang harus kau perhitungkan adalah Penangsang, putra dari Pangeran Sekar Sedolepen, kata uaknya. Karebet, ada dua terah yang bersaing di dalam keraton Demak. Terah Trenggono bersaing dengan terah Sekar Sedolepen, cerita uaknya. Raden Patah, Sultan Demak pertama, mempunyai 4 anak. Anak yang pertama, Pangeran Pati Unus, yang lebih dikenal dengan nama Pangeran Sabranglor. Dia menjadi Sultan Demak yang kedua, menggantikan Raden Patah. Lanjut cerita uaknya. Anak Raden Patah yang kedua, Pangeran Suryowiyoto, telah dibunuh oleh Pangeran Aryo. Kemudian namanya lebih dikenal sebagai Pangeran Sekar Sedolepen. Pangeran Sekar yang meninggal di tepi sungai, dia adalah ayahanda Penangsang, cerita uaknya. Anak Raden Patah yang ketiga, Pangeran Trenggono, yang menjadi Sultan Demak yang ketiga, menggantikan Pati Unus. Sedangkan anak Raden Patah yang keempat, perempuan, Ratu Mas, dan saat ini berada di Cirebon, kata Kebu Kanigoro menjelaskan panjang lebar. Penangsang juga berhak atas tahta. Kalau saja ayahnya, Pangeran Sekar Sedolepen, tidak dibunuh oleh Pangeran Aryo sepeninggal Pati Unus sebagai Sultan Demak kedua, kemungkinan Pangeran Sekar Sedolepenlah yang akan menjadi Sultan Demak ketiga, bukan Trenggono, cerita uaknya. Ayahanda Penangsang, Pangeran Sekar Sedolepen, meninggal karena ditusuk keris Kiai Brongot Setan Kober, kata Kebu Kanigoro. Keris Kiai Setan Kober, tanya Karebet. Ya, Pangeran Suryowiyoto, ayah dari Penangsang, mati ditusuk keris Kiai Setan Kober oleh Pangeran Aryo, kata Kebu Kanigoro. Pangeran Suryowiyoto, atau sering disebut dengan Pangeran Sekar, pada saat meninggal berada di tepi sungai, sehingga ia disebut juga Pangeran Sekar Sedolepen. Kebu Kanigoro berhenti sebentar dan ia pun menarik napas dalam-dalam. Keris Kiai Setan Kober adalah keris pusaka milik Kanjeng Sunan Kudus. Keris itu dipinjam Pangeran Aryo lewat istri Sunan Kudus tanpa sepengetahuan Kanjeng Sunan Kudus. Lalu keris itu dipakai untuk membunuh Sekar Sedolepen. Dan saat ini keris Kiai Setan Kober berada di Panti Kudus, kata Kebu Kanigoro. Karena Pangeran Sekar Sedolepen telah meninggal, dan saat itu anaknya yang bernama Penangsang masih kecil, dan ketika Pati Unus
yang menjadi Sultan Demak kedua telah meninggal, maka Pangeran Trenggonolah yang menjadi Sultan Demak ketiga. Kata uaknya, aku tidak tahu apakah saat ini Aryo Penangsang sudah mengetahui siapa pembunuh ayahnya. Tetapi selama Sultan Trenggono masih hidup, Aryo Penangsang tidak akan mampu membalas dendam atas kematian ayahnya, karena Penangsang tidak akan mampu mengimbangi ilmu Sultan Trenggono, dan Penangsang tidak mau menentang raja karena bisa dianggap sebagai pemberontak yang harus melawan seluruh kekuatan prajurit Kesultanan Demak. Kata uaknya. Nah, itulah alur cerita dari Trah Sekar Sedolepen. Dan kalau diurut dari Raden Patah, garis keturunan langsung anak laki-laki saat ini hanya ada 3. Penangsang, Pangeran Aryo, dan Pangeran Timur yang saat ini masih anak-anak. Cerita uaknya. Tidak ada yang tahu isi hati orang lain. Mungkin pada suatu saat nanti Penangsang juga mempunyai keinginan menjadi raja, karena ia adalah anak laki-laki keturunan langsung dari Raden Patah, Sultan Demak pertama. Dan melihat watak Penangsang yang pemarah dan tak kenal takut, maka tidak mungkin dia akan membiarkan ayahnya mati dibunuh tanpa balas. Diamnya Penangsang saat ini adalah seperti api dalam sekam. Dendamnya akibat ayahnya dibunuh Pangeran Aryo suatu saat nanti pasti akan meledak. Kata uaknya. Nah Karebet, jangan kau anggap ringan Penangsang. Kau jangan membuat persoalan dengan dia. Saat ini kedudukanmu belum sejajar dengan Penangsang, dan hindari semua pertentangan dengan Penangsang selama kau belum menjadi menantu Sultan Trenggono. Kata uaknya. Kau dengan Penangsang mempunyai ilmu kanuragan yang seimbang. Hanya yang sabar dan cerdik yang akan mendapat kemenangan. Itulah gambaran keadaan yang nanti akan kau hadapi kalau kau menjadi menantu Sultan Trenggono. Kata Kebo Kanigoro. Iya wo, akan saya perhatikan. Kata Karebet. Satu lagi Karebet, kau jangan melakukan kesalahan sekecil apapun yang bisa menyebabkan semua yang telah kita rencanakan menjadi berantakan. Kata uaknya. Baik wo, aku akan lebih berhati-hati. Kata Karebet. Aku akan selalu di belakangmu. Nanti akan kita pikirkan langkah-langkah selanjutnya. Kata Kebo Kanigoro. Iya wo, setelah ini Siwo akan kemana? Tanya Karebet. Aku saat ini berada di sekitar kota raja, hingga sekitar 1 condro lagi. Jawab Kebo Kanigoro. Kalau ada sesuatu yang penting, bagaimana saya bisa menghubungi Siwo? Tanya Karebet. Di sini, di tempat ini, kau letakkan batang kayu ini di bawah rumpun bambu itu. Maka aku yang akan mencarimu di kota raja dengan suara burung kedasih. Ingat Karebet, aku akan menirukan suara burung kedasih. Kata uaknya. Kalau kau dengar suara burung kedasih, kau keluar menuju ke arah jalan ini. Kata Kebo Kanigoro. Baik wo, kata Karebet. Saat ini kita hanya bisa menunggu tindakan yang dilakukan oleh Sultan Trenggono tentang hubunganmu dengan Sekar Kedaton. Nah Karebet, matahari hampir tenggelam. Kita berpisah dulu. Kalau ada sesuatu yang penting, segera kau kabari aku. Kata Kebo Kanigoro sambil memakai capingnya. Baik wo, sekarang saya akan pulang ke dalam Suronatan.
kata Karebet. Setelah mencium tangan Ki Kebo Kanigoro, maka mereka pun berpisah. Karebet berjalan ke arah utara menuju dalam Suronatan, sedangkan Kebo Kanigoro berjalan ke arah selatan. Karebet berjalan terus memasuki kota raja, dan tak lama kemudian Karebet pun sudah masuk pintu gerbang dalam Suronatan. Seperti biasanya pamannya terlihat sedang duduk di lincak di depan rumah. "Kau baru pulang, Karebet?" kata Ki Ganjur ketika Karebet sampai di depan pintu. "Iya, Paman," jawab Karebet. "Rombongan Kanjeng Sultan sudah pulang dari hutan Prawoto," kata Ki Ganjur. "Kapan rombongan Kanjeng Sultan lewat di depan?" tanya Karebet. "Baru saja," kata pamannya. "Iya, Paman, sekarang aku mau mandi dulu," kata Karebet langsung masuk ke dalam rumah. Setelah mandi dan membersihkan badan, maka Karebet pun kemudian duduk pula di sebelah Ki Ganjur. "Kau bertemu dengan Kanjeng Sunan Kalijogo?" tanya Ki Ganjur. "Iya, Paman, aku bertemu Kanjeng Sunan," kata Karebet. "Bagus, belajarlah mengaji ke Kadilangu," kata Ganjur. "Iya, Paman," kata Karebet. "Kau tidak makan? Masih ada nasi di dalam geledek," kata pamannya. "Tidak, Paman, aku tidak lapar," kata Karebet. Keduanya lalu berbincang-bincang sampai mendekati wayah sepi wong. "Karebet, aku akan tidur," kata Ki Ganjur. "Iya, Paman, aku juga sudah mengantuk," kata Karebet, dan mereka pun masuk ke dalam rumah. Malam semakin larut. Suara kentongan yang dipukul dengan nada darah muluk telah terdengar. Dua orang yang berada di rumah Paman Ganjur di dalam Suronatan pun telah tertidur nyenyak. Matahari telah muncul di langit sebelah timur, semakin lama semakin tinggi. Pagi yang cerah, Karebet berjalan menuju ke keraton untuk mengawali tugasnya sebagai Lurah Wirotamtomo setelah mendapat pengampunan dari Kanjeng Sultan. Ketika Karebet memasuki pintu gerbang keraton, penjaga pintu gerbang menyalaminya. Penjaga itu berdecak kagum padanya. Ternyata cerita Karebet membunuh kerbau liar yang mengamuk sudah tersebar ke semua prajurit di kota raja. Apalagi sepulang dari hutan Prawoto, ada 6 orang prajurit yang terluka ketika melawan amukan kerbau liar. "Kau luar biasa, Karebet. Kerbau itu mati terkena pukulan tanganmu," kata penjaga pintu gerbang keraton. "Sebetulnya kerbau itu sudah terlalu lelah setelah dikeroyok belasan prajurit, sehingga ketika tiba giliranku, aku menjadi agak mudah mengalahkannya," kata Karebet sambil tertawa. Prajurit itu tersenyum. Dia sama sekali tidak percaya atas penjelasan Karebet. "Kau sudah menjadi Lurah Wirotamtomo lagi?" tanya prajurit itu. "Belum. Mudah-mudahan nanti Ki Tumenggung Gajah Birowo memberi aku sebuah selendang cinde berwarna merah," kata Karebet sambil tersenyum. Prajurit penjaga pintu gerbang pun tertawa, tetapi tetap saja ia masih heran akan kekuatan yang dimiliki oleh Karebet. Belasan prajurit terlatih yang dipimpin oleh Ronggo Pidekso tidak bisa mengalahkan seekor kerbau liar. Malah 6 orang prajurit telah terluka. Tetapi akhirnya kerbau itu mati terkena pukulan telapak tangan Karebet. Prajurit itu masih memandang Karebet
yang berjalan menjauh menuju ruang Wirotamtomo. Karebet pun melanjutkan langkahnya menuju ruang Wirotamtomo untuk menemui Ki Tumenggung Gajah Birowo. Karebet pun berjalan menuju ruang Wirotamtomo. Di dalam ruangan hanya ada seorang prajurit Wirotamtomo. "Saya akan menunggu kedatangan Ki Tumenggung Gajah Birowo," kata Karebet. Beberapa saat kemudian, Tumenggung Gajah Birowo datang di ruang Wirotamtomo. Kemudian Ki Tumenggung pun menyuruh Karebet supaya mendekat. "Karebet, seperti keputusan Kanjeng Sultan kemarin, kau sudah mendapat pengampunan. Mulai hari ini, kau kembali bertugas sebagai seorang lurah Wirotamtomo," kata Tumenggung Gajah Birowo. "Terima kasih Ki Tumenggung," kata Karebet. Lalu Ki Tumenggung pun mengambil sebuah bungkusan yang diberikan kepada Karebet. "Itu pakaian lurah Wirotamtomo milikmu yang dulu. Masih aku simpan. Sekarang bisa kau pakai lagi," kata Ki Tumenggung sambil memberikan pakaian milik Karebet. "Untuk hari ini, sementara kau bertugas di ruang dalam. Untuk selanjutnya, tugasmu nanti akan diatur sesuai kebutuhan," kata Tumenggung Gajah Birowo. "Iya Ki Tumenggung," kata Karebet. "Sekarang kau bisa mulai bertugas di ruang dalam," kata Ki Tumenggung. "Terima kasih Ki Tumenggung. Saya ke ruang dalam dulu," kata Karebet setelah menerima pakaian lurah Wirotamtomo miliknya. Karebet pun segera keluar dari ruang Wirotamtomo dan menuju ruang ganti pakaian, dan selanjutnya berjaga di ruang dalam. Tumenggung Gajah Birowo memandang Karebet sampai hilang di balik pintu, dan Ki Tumenggung yang pernah mencoba beradu kekuatan melawan Karebet menjadi semakin heran dengan kekuatan Karebet yang mampu membakar kepala kerbau dengan sekali pukulan telapak tangan. Karebet memang berilmu tinggi," kata Tumenggung Gajah Birowo dalam hati. Matahari terus merambat naik. Menjelang tengah hari, Karebet bersama seorang prajurit lainnya yang berjaga melihat Nyai Madusari keluar dari Kaputren menuju ke arah ruang dalam. "Mau kemana Nyai Madusari?" tanya Karebet. "Mau ke ruang dalam Karebet." Ki Lurah," jawab Nyai Menggung. "Silahkan Nyai," kata Karebet mempersilahkan. "Ki Lurah, saya akan menghadap Gusti Kanjeng Prameswari. Gusti Putri mohon izin untuk menghadap ibundanya," kata Nyai Madusari selanjutnya. Karebet tersenyum. Kalau diizinkan menghadap Kanjeng Prameswari, sebentar lagi Sekar Kedaton akan lewat di pintu yang dijaganya. Nyai Madusari masuk ke ruang dalam, berbicara sebentar dengan Emban Prameswari. Dan tak lama kemudian Nyai Madusari keluar dari ruang dalam dan berhenti di depan Karebet. Lalu ia pun berkata, "Sebentar lagi Gusti Putri akan menghadap Kanjeng Prameswari." "Iya Nyai," kata Karebet.